Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya di hari ketiga Ramadan ini? Sehat semua? Ada yang Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat? Semoga yang kurang sehat segera diberikan kesehatan kembali. Mulai minggu ini ya, jadwal perkuliahan kita menyesuaikan dengan jam Ramadan ya, yang biasanya 100 menit untuk 2 SKS. Ada pemangkasan waktu sehingga menjadi 60 menit saja ya, 60 menit saja. Maka saya tidak bisa lama menunggu yang lain untuk join ya, karena semakin lama nanti waktunya akan semakin habis. Langsung saja karena minggu lalu saya berhalangan untuk mengisi kelas sehingga hari ini masih masuk ke pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Di mana seharusnya sudah pertemuan ke-7 dan minggu depan sudah UTS ya. Jadi UTS-nya tetap, yang lain silakan kameranya ya. UTS-nya tetap sesuai dengan jadwal, kalau nggak salah hari Senin ya. Udah dapat jadwal ujiannya? Ya, untuk mata kuliah penulisan ilmiah itu hari Senin. Kemudian materinya yang akan diujikan itu sejak pertemuan pertama. Lalu ada materi terakhir hari ini dari saya tentang pengantar aplikasi Mendeley ya. Sambil kita membahas kuesioner yang sudah coba teman-teman buat di dalam Google Form. Sudah selesai belum kuesionernya? Sudah, Bu. Ya, baik. Sambil menunggu, silahkan di kolom chat dituliskan nama kelompok dan cantumkan link Google Form-nya supaya bisa saya lihat. Nanti kita akan bahas sama-sama mana yang sudah baik, mana yang perlu diperbaiki lagi, sehingga nanti kuesionernya sudah siap disebarkan. Seperti itu. Jadi targetnya adalah saat liburan Ramadan nanti, sekitar 3 minggu ya, sejak tanggal 8 Mei kita akan libur, sudah dapat edarannya ya, sampai kalau tidak salah tanggal 29 Mei. Jadi masuk lagi, sampai 30 Mei, masuk lagi tanggal 31. Waktu liburannya panjang, jadi harapan saya bisa dimanfaatkan paling tidak nanti untuk teman-teman mengumpulkan data ke respondennya masing-masing, baik itu teman SMA maupun teman satu angkatan. Tuh, silakan dituliskan di kolom chat, link Google Form-nya saya akan cek. Kemudian satu hal lagi, di pertemuan ke-7 itu kita akan praktikum Mendeley. Di sini sudah punya laptop semua, sudah ada laptop. Maksudnya tidak mesti punya ya, kalau memang laptopnya bermasalah atau belum punya laptop bisa pinjam dulu mungkin sama kakaknya, orang tuanya atau sama keluarganya yang lain, atau mungkin ada tetangganya yang punya, boleh dipinjam hanya untuk pertemuan ke-7 aja. Bu, kalau misalnya kita Zoom ini kan pakai HP, terus prakteknya tetap pakai laptop gitu, bisa nggak? Boleh. Iya, boleh. Boleh seperti itu. Paling nanti untuk memastikan, kan Zoom-nya pakai HP ya. Jadi kalau mau lihat layar laptopnya bisa kamera HP-nya diarahkan ke laptop. Seperti itu aja ya, Elvira ya. Baik, Bu. Oke, jadi tidak masalah misalnya laptopnya nggak bisa buat Zoom karena berat gitu ya, atau kameranya rusak atau apa, suaranya rusak atau apa misalnya, nggak masalah. Yang penting kalian punya atau ada laptop yang bisa diinstalasi Mendeley, seperti itu.
Ya, jadi hari ini saya akan berikan penjelasan dulu bagaimana cara menginstal. Setelah itu kita akan mengecek satu persatu kuesioner yang sudah dibuat oleh teman-teman, ya. Jadi minggu depan, kita kan ada satu pertemuan ya, sesi ke-7 yang seharusnya sebelum UTS sudah terlaksana. Tapi kan ini sudah Kamis, besok hari Jumat. Silahkan didiskusikan sama teman satu kelasnya. Siapa? PJ-nya Alvina ya? Yang WA saya tadi. Alvina ya, mana Alvina? Jadi gini, pertemuan ke-7 ini saya tidak menuntut harus dilaksanakan sebelum UTS. Jadi tergantung, sebentar. Udah sebelah aja. Kakak main dulu. Main dulu ya. 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 Pertemuan ke-7 ini boleh dilaksanakan setelah UTS. Kalau memang ternyata teman-teman belum siap untuk instalasi atau misalnya ada yang belum ada laptopnya atau waktunya belum ada gitu. Jumat ada ini nggak ada kuliah nggak hari Jumat? Kalau di jadwal sih kayaknya nggak ada ya. Tapi silahkan kalau misalnya di sini coba deh, ada nggak yang belum ada laptopnya? Saya, Bu. Siapa tuh? Hilda, Bu. Hilda, belum ada laptopnya? Rusak, Bu, lagi di servis. Ada yang bisa dipinjem nggak? Nggak tahu, Bu. Nanti coba saya tanyakan ke kakak saya deh. Ya, kalau misalnya lagi di servis, terus mau menunggu sampai selesai servisnya, kira-kira 1 minggu bisa ya nggak masalah sih. Jadi nanti kita mulai pertemuan ke-7-nya itu setelah UTS. Karena kan UTS-nya kebetulan dijadwalkannya maju ya, hari Senin ya kalau nggak salah. Kita hanya tinggal punya hari Jumat besok aja. Jadi silakan didiskusikan. Yang penting saat pertemuan ke-7 ini saya warning ya, pertemuan ke-7 semuanya harus pakai laptop untuk praktikum. Kalau Zoom-nya pakai HP nggak apa-apa. Jadi nanti akan satu-satu saya cek dulu sudah install atau belum. Kalau yang belum install, mohon maaf tidak bisa ikut sesi ke-7, gitu ya. Karena ini praktikumnya individual. Jelas ya, arahan dari saya ya. Nah, saya akan memberikan penjelasan dulu bagaimana cara instalasi. Ada sedikit materi dulu dari saya, nanti setelah itu baru kita praktek. Kalau yang sekarang sudah ada laptop dan koneksi internetnya ada, bisa nanti sambil mengikuti saya cara instalasinya seperti apa. Bentar, saya mau share screen. Oke. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang parafrase ya. Kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang macam-macam cara penulisan daftar pustaka pada pelajaran bahasa Indonesia sehingga saya merasa tidak perlu mengulang lagi. Nah, di mata kuliah penulisan ilmiah ini lebih kepada aplikasi manajer referensi ya. Manajer referensi adalah apa itu manajer referensi? Alat bantu pencarian, penyimpanan dan penulisan dalam membuat karya ilmiah. Jadi kalau misalnya mahasiswa membuat sebuah makalah atau artikel ilmiah ya, atau bahkan nanti sampai skripsi, itu kan harus mencantumkan daftar pustaka ya. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang plagiarisme ya. Untuk menghindari adanya plagiarisme, maka perlu mencantumkan daftar pustaka pada setiap sumber yang kita kutip di dalam tulisan kita. Nah, tidak lagi harus menulis secara manual kalau sekarang karena sudah eranya 4.0, era digital, sehingga ada aplikasi yang dapat membantu kita untuk menulis daftar pustaka secara otomatis. Gitu.
Ya, sebenarnya di Microsoft Word sendiri dia sudah ada fiturnya, tapi tidak se-advance atau selengkap manajer referensi yang kita install gitu. Nah, manajer itu alat pengatur gitu ya, bukan manajer pejabat atau sebuah jabatan, bukan. Manajer yang dimaksud adalah alat pengatur referensi ya, alat bantu. Nah, memungkinkan penulis untuk mencari literatur yang relevan. Jadi nanti di website Mendeley sendiri, teman-teman bisa mencari jurnal-jurnal yang terindeks dalam Mendeley browser-nya gitu. Kemudian bisa menyimpan referensi secara online maupun offline dan informasi bibliografi. Bibliografi itu adalah daftar pustaka. Jadi sekarang mulai difamiliarkan telinganya gitu tentang penggunaan istilah bibliografi. Ya, bibliografi adalah daftar pustaka pada database. Nah, database ini tadi yang saya bilang bisa diakses secara online maupun offline, serta membantu penulisan sitasi. Sitasi itu kutipan, ya, dan referensi atau daftar pustaka mengikuti format tertentu. Nah, kalau dalam bidang ilmu kesehatan itu biasanya format yang dipakai adalah Harvard atau Vancouver, ya, seperti itu. Nah, manajer referensi ini sebenarnya bermacam-macam. Saya akan memberikan beberapa macam aplikasi untuk manajer referensi, tapi hanya satu yang akan kita install dan biasa kita pakai. Ini yang pertama adalah Mendeley, seperti yang saya bilang, logonya seperti ini ya, M. Kenapa kita pakai ini gitu? Karena ada beberapa keuntungan atau kelebihan. Yang pertama adalah gratis. Jadi mahasiswa tidak perlu subscribe atau membeli terlebih dahulu. Bisa di-download secara gratis, bisa diinstal, dan tambahan biaya itu hanya untuk tambahan space. Jadi Mendeley ini memberikan kita kuota 2 GB untuk menyimpan dokumen seperti flash disk ya. Seperti flash disk, ukurannya 2 GB saja. Nah, dokumen itu bisa disimpan baik di aplikasinya maupun di websitenya. Jadi nanti akan sinkron gitu. Nah, berfungsi sebagai program standalone. Standalone itu aplikasi yang terinstal mandiri ya. Tapi dia juga terhubung dengan browser menggunakan web installer. Jadi nanti kita akan menginstal dua macam. Yang pertama aplikasinya, yang kedua adalah fitur web installernya. Apa itu web installer? Nanti akan saya praktikkan supaya teman-teman paham bagaimana cara menggunakannya. Misalnya di laptop itu kalau kamu googling, buka google.com biasanya pakai aplikasi apa? Google Chrome, ataukah Mozilla Firefox, atau ada yang pakai MacBook, pakai Safari misalnya ya, atau pakai Opera. Nah, itu nama-nama browser yang bisa digunakan untuk web installernya Mendeley. Kemudian Mendeley ini tersinkronisasi dengan Microsoft Word. Jadi Microsoft Word kita bisa diinstal Mendeley juga. Lalu bisa menangkap metadata bibliografi sumber bahan pustaka dengan mudah. Jadi kita nggak usah copy paste manual, nama penulis, tahunnya, judulnya gitu kan. Itu tidak perlu kalau dia formatnya sudah baku di dalam website sumbernya, maka bisa ditangkap secara rapih gitu. Lalu membuat atau mengikuti grup penelitian yang ada untuk berbagi informasi. Jadi ada grupnya, misalnya kamu adalah aktivis di bidang kesehatan reproduksi. Nah, itu jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian tentang kesehatan reproduksi nanti bisa diakses bersama, dan ada orang-orang yang memang punya minat yang sama di sana gitu ya. Kita bisa mengaksesnya. Kemudian bisa mencari informasi dengan fasilitas literatur search yang tadi saya bilang. Jadi Mendeley ini punya search engine kayak google.com-nya, tapi dia untuk mencari literatur. Nah, itu Mendeley. Ada lagi aplikasi lain yang namanya Zotero. Nah, Zotero ini sama, free, tapi dia tidak begitu famous atau tidak begitu banyak digunakan ya. Jadi yang paling famous adalah Mendeley. Maka kita akan pakai Mendeley saja. Sebenarnya secara prinsip penggunaannya sama. Dia gratis. Ada standalone-nya, maksudnya ada aplikasinya, ada web installernya juga gitu. Ya.
Itu gambaran umumnya. Lalu ada yang namanya REVME. Nah, REVME ini bisa masuk melalui akun Google atau Facebook. Kalau Mendeley sama Zotero, nah nanti teman-teman harus bikin akun dulu. Kayak waktu bikin akun media sosial pertama ya, pakai alamat email, pakai nama, pakai password. Nah, kalau sudah punya akunnya baru bisa install. Kemudian baru bisa login gitu. Kemudian kalau REVME nggak mesti bikin akun dulu, tapi dia bisa masuk pakai akun Google atau akun Facebook, dan ini berbasis web dan bisa digunakan di smartphone. Ya, bisa dengan mudah menangkap barcode ISBN untuk buku dengan menggunakan aplikasi di smartphone, dan bisa membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word. Jadi sebenarnya fiturnya banyak, tapi kayaknya kok kalau saya ajarin semuanya kebanyakan gitu ya. Paling enggak teman-teman bisa satu aja dulu dan menguasai kayak gitu. Itu ya. Itu tentang penjelasan pengantar untuk Mendeley-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya akan langsung memberikan tutorial cara menginstal Mendeley. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, tolong dijawab tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik. Sudah jelas ya. Sekarang kita akan mencoba menginstal Mendeley. Caranya sini. Nah, browsernya itu dibuka mendeley.com. Ya. Loh. Kenapa nih? Sebentar. Sebentar ya, saya tutup dulu. Kenapa ya? Kemarin bisa. Yang di browsernya teman-teman bisa nggak mendeley.com? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Nah, di Bisa, saya ini ada gangguan. Coba saya pakai Mozilla sebentar. Bisa nggak bisa, kenapa ya? Oke, kemarin bisa, entah ini kenapa. Coba saya minta tolong yang bisa dibuka, bisa share screen nggak? Jadi nanti saya arahkan supaya teman-teman yang lain yang belum bisa buka atau belum ada laptopnya bisa melihat langkah-langkahnya. Silakan yang mau secara sukarela share screen. Nanti saya arahkan klik mana gitu. Novel, mungkin Novel udah bisa, Novel. Ya, Bu. Share screen. Ya, Oke. Sebentar ya. Belum bisa, saya allow dulu. Ayo, Novel. Oke, terima semua cookie, diklik dulu. Oke. Nah, itu kan ada tulisan download di atas ya. Nah, itu diklik download. Nah, di sini tergantung browser kamu ya, dan OS-nya. Kamu Windows atau OS-nya Mac. Kalau Windows tinggal yang
tombol yang merah itu diklik. Kalau yang Mac, tombol yang bawah yang ada gambar Apple-nya diklik. Kalau pakai Linux yang ada gambar penguinnya itu diklik gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga Windows-nya adalah minimal sekali Windows 7 ya. Windows 7, kemudian Windows 8 dan Windows 10 yang bisa. Jadi kalau 7 ke bawah itu belum bisa. Misalnya laptopnya masih Windows XP itu kayaknya belum bisa diinstal. Gitu ya. Jadi pastikan dulu nanti laptop yang dipakai Windows-nya Windows apa. Gitu. Nah, coba Novel diklik download. Kamu sudah download belum? Belum ya? Coba diklik download. Udah muncul belum? Di bawahnya udah ada belum? Belum, Bu, belum muncul. Udah Nah, tuh. itu. Udah. Udah ya. Nah, itu agak besar ukurannya 54,9 MB. Nah, nanti yang lain bisa dicoba di rumah masing-masing. Kalau mau langsung praktik sekarang juga nggak apa-apa, instalasi dulu. Yang sudah ada laptopnya. Ini internetnya Novel kenceng ya, jadi cepet downloadnya. Kamu di rumah atau di mana? Di rumah. Di rumah, kayak wifi ya? Iya, benar. Ya, sambil nunggu finish. Kemudian, belum ya, dia masih loading. Nanti kalau sudah finish, diklik saja aplikasinya, kita coba install ya. Oke, Ini langsung klik aja nih, Bu. Iya, diklik aja. Belum kelihatan, Pak, di sini. Kelihatannya masih website yang tadi. Oh ya, sebentar saya ganti model share screen-nya dulu, Bu. Iya, oke. Bunda. Kenapa pun diam? Nah, ini udah kelihatan ya. I agree, diklik. Kemudian next aja, kayak nginstal aplikasi biasa. Kemudian kalau shortcut nanti di desktopnya kelihatan. Menurut saya sih nggak apa-apa, ada shortcut aja diinstal. Bunda. 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 Diam. Nah, di finish nanti dia akan kebuka kan langsung running. Run manually desktop. Mana aplikasinya mana? Kayaknya lagi loading buat ngebuka, Bu. Oke. Tuh udah ada tuh. Coba dibuka. Ini dibuka aja dari sini. Kayaknya tadi belum kebuka ya. Oke. Nah, ini aplikasinya sudah terinstal. Langkah berikutnya, itu nanti silahkan kamu register dulu ya. Nih, biasanya di sini diminta login. Nah, kan belum punya akun nih. Tinggal diklik yang di bawah sebelah kiri, register, nanti akan terkonek ke website yang tadi. Diklik aja, Novel.
Kebuka nggak? Jangan ditekan gitu. Tuh, ya. Nah, diminta untuk mendaftar. Nah, masukin emailnya. Si loading ya. Kemudian continue. Ini aku. Ada yang ntar kucingnya pergi Nah, given name itu nama depan ya. Given name nama depan, terus family name nama tengah dan nama belakang. Kalau 3 kata namanya ya. Oke, kemudian silakan dibikin password. Passwordnya yang bisa diingat ya. Harus hijau ya Bu ya? Enggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa kayak gini. Yang penting tuh pilihannya itu 8 karakter, kemudian ada angkanya, terus ada simbol. Ada simbol nggak? Oke, itu dicoba dulu register deh. Bisa nggak? Kalau dia minta ganti password, biasanya minta ulang. Nah, sudah ya. Lalu continue to Mendeley. Nah, sudah ada welcome to Mendeley. Current role-nya itu student, bachelor, yang bawah. Nah, pilihannya ini ya. Kemudian field of study-nya public health, ada nggak? Health. Kalau enggak, social science, health science. Nah, naik. Health professional saja kalau kayak gitu. Bawahnya nursing and health professional saja. Tuh. Bukan medicine, nah yang itu. Itu aja. Continue to Mendeley. Diklik. Oke, sudah buka aplikasinya lagi. Ini sebelah kanan atas sudah bisa lihat ada namanya Noval di situ ya. Nah, aplikasinya dulu aja kita buka, coba Val. Yang di bawah tuh, yang sudah kamu install. Nah, coba tinggal login. Sekarang login pakai akun yang tadi sudah dibuat. Kemudian ayo, passwordnya salah. Pelan-pelan, Pak. Kalau ada yang mau tanya, silahkan ya. Oke, sudah bisa kebuka. Nggak usah nervous gitu. Kelupaan. Mana aplikasinya? Kok ngilang dia? Mana ya? Mana aplikasinya? Oh, dia masih loading. Nah, itu udah ada tuh. Coba yang tombol, yang logo Mendeley di bar yang bawah dibuka. Oke. Nah, ini kalau yang citation plugin for Microsoft Word-nya diinstal aja sebelah kanan. Diinstal now aja, diklik. Oke, sudah terinstall, ditutup. Oke, ditutup aja dulu.
Nanti pertemuan berikutnya saya akan tutorial cara pakainya. Nah, ini sudah siap, yang ditutup Mendeley desktop-nya. Sudah siap dipakai ya. Nanti jadi di pertemuan ke-7 kita akan mulai praktik menggunakan Mendeley dari awal. Kita cari sumber literatur, cara masukin Mendeley-nya gimana, cara masukin ke Microsoft Word-nya gimana, nanti akan saya ajarkan. Ini intinya sudah siap. Sekarang ini kan baru aplikasinya. Nah, ada lagi web installer ya. Di minimize dulu aja Noval aplikasi Mendeley-nya, kita ke browser. Nah, di scroll ke bawah sekali di bagian download. Ya, di bagian download itu ada 3 macam, ada reference manager adalah aplikasinya. Terus ada citation plugin yang di bawahnya itu plugin yang sudah diinstal tadi. Yang pas baru buka minta diinstal tuh udah. Nah, sekarang kita mau install yang ketiga adalah web importer. Yang di tengah-tengah diklik web importernya. Web importer adalah semacam extension di browser yang bisa membantu kita menyimpan saat kita googling gitu. Nah, ini karena browsernya adalah Chrome, maka diklik itu yang sebelah kiri warna merah, Get Web Importer for Chrome, ya silahkan diklik. Nah, tambahkan ke Chrome, dipilih ya. Tambahkan ke Chrome. Oke. Kita tunggu dia install. Add extension. Izinkan. Sedang loading. Oke, sepertinya sudah. Lalu yang sebelah atasnya masih tulisan memeriksa. Nah, oke, Mendeley Web Importer has been added to Chrome. Lihat di sebelah atas, ada logo M di atas yang berwarna merah ya. Nah, itu tandanya di close aja dulu, notifikasinya, oke. Nah, itu kan nggak kelihatan tuh. Nah, gimana caranya supaya kelihatan? Yang samping gambarnya fotonya Novel ada titik 3, nah diklik di situ, di atas sekali. Bukan. Itu titik. Oh, sorry, di extension kayaknya yang ada gambar kayak puzzle. Sebelah kiri. Nah, diklik itu. Nah, itu di pin yang gambarnya jarum. Nah, oke. Ditutup. Sudah selesai. Jadi di browser kamu sudah ada Mendeley Desktop. Jadi nanti kalau kamu googling, terus kamu mau simpen situs yang kamu mau kutip, misalnya kamu nyari di halamannya Kemenkes gitu ya. Terus kamu nggak usah copy paste lagi, tinggal klik Mendeley Desktop-nya, nanti tinggal di-save. Nah, caranya secara detail gimana di pertemuan ke-7 akan saya ajarkan. Jadi, buat teman-teman yang lain yang belum mengikuti instalasi sekarang, bisa praktik di rumah. Nanti videonya bisa dilihat di YouTube ya, langkah-langkahnya lagi akan saya upload. Intinya adalah sebelum mulai perkuliahan di sesi ke-7 nanti semuanya sudah install, baik Mendeley desktop-nya maupun web importernya. Jadi tidak ada lagi yang, Bu, saya belum install gitu ya. Tidak ada. Kalau belum install, mohon maaf tidak bisa ikut sesi ke-7. Gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Noval atas share screen-nya, bisa di-close. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita masuk ke pembahasan kuesioner yang sudah dibuat di Google Form. Bu, maaf, Ya. yang sesi ke-7 itu kita ngapain aja Bu? Maksudnya detailnya gitu Bu. Habis di-download. Habis di-download nanti akan ada tutorial dari saya ajarkan bagaimana caranya mengutip sumber literatur menggunakan Mendeley sampai memasukkannya di Microsoft Word gitu. Jadi berarti langsung praktikum cara ngapain daftar pustakanya gitu ya Bu? Betul sekali. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari tahapan instalasi ada yang masih bingung, nggak boleh ditanya. Tadi ada yang ngikutin? Ada yang ngikutin langsung install di laptop masing-masing atau di komputer? Bisa? Saya Bu.
Bisa? Sudah berhasil? Sudah Bu, udah bisa. Sudah, oke. Yang belum nggak apa-apa ya, masih ada waktu. Tapi pokoknya usahakan sebelum pertemuan ke-7 nanti kita sudah siap semuanya untuk mulai praktik menggunakan Mendeley-nya. Jadi sudah diinstal semua. Itu, ada lagi nggak yang mau ditanya? Sebelum saya mau bahas tentang kuesioner. Ada? Tidak ada? Saya Bu. Ya, silahkan Jermain. Nggak bisa bikin akunnya Bu. Kenapa tuh? Kayak tadi Ibu buka error jadinya. Oh, browsernya error. Iya, saya udah buka semua nggak bisa browsernya. Kalau pakai HP bisa nggak? Nggak bisa juga. Kamu pakai WiFi atau pakai tethering? WiFi. WiFi ya. Makanya saya juga agak bingung nih kenapa. Mungkin nanti malam dicoba lagi aja ya. Iya. Mungkin dari websitenya dia ada kendala. Makanya saya juga heran kenapa di saya kok nggak bisa. Tadi di itu bisa. Di Novel bisa. Iya, Bu. Di saya juga error soalnya nih. Access denied gitu. Mungkin dikiranya IP address kita ini kali ancaman kali ya. Ada malware-nya atau ada apanya gitu. Biasanya kan kayak gitu tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain bisa buka mendeley.com-nya bisa? Bisa Bu. Bisa ya. Di laptop enggak Bu, di HP baru bisa. Di laptop nggak bisa, di HP baru bisa. Kalau misalnya sinyal HP-nya kuat, mungkin bisa download dulu aja di HP. Terus nanti dipindahin ke laptop gitu ya, pakai kabel data atau di Bluetooth gitu ya. Diakal-akalin aja deh pokoknya. Intinya gini, saat bikin akun, kamu harus connect internet sama login. Tapi nanti kalau udah Mendeley desktop-nya udah terinstall di laptop kita, terus nggak ada internet, kita masih bisa pakai kok, gitu ya. Yang penting sudah login dulu. Jadi dia saat kita udah sekali login, terus di remember ya, jangan, jadi kan biasanya ada tuh pilihannya mau di remember atau enggak. Nah, di remember login-nya supaya nggak setiap buka login lagi. Nah, walaupun nanti kita nggak ada koneksi internet, itu masih bisa kita pakai aplikasinya, gitu. Ya, oke. Terus ada lagi yang mau saya bahas yaitu tentang kuesioner. Mungkin nanti kita akan sesuaikan dengan waktu ya, karena waktu kita hanya sampai jam 12, jadi kita lihat dulu waktunya cukup atau tidak. Kalau memang nanti tidak cukup, nah ID Elsevier-nya nggak bisa nih, nggak tahu kenapa. Saya share screen. Nah, ini kelihatan di layar ada kuesioner yang sudah dibuat oleh kelompok yang paling atas, kelompok 3, Andin. Benar yang ini ya, Andin ya? Ya Bu, betul. Oke, Alvina sama Andini. Oke, Andini Putri. Gambaran kelelahan mata pada masa pembelajaran. Oke, typo ya, daring pakai NG. Judulnya kurang NG nih, ditambahin nanti. Iya, Bu. Oke, coba di next. Pertanyaan kesediaannya di mana? Ini kamu share-nya pakai apa ya? Kok saya nggak bisa mencet next? Pakai link-nya, Bu. Kok ini nggak bisa dipencet next ya? Ada link yang lain nggak? Soalnya nih ada pilihan request edit access. Biasanya link buat sharing kalau yang ini. Kalau link buat minta diisi itu yang di sebelah kanan. Coba saya lihat. Nah, bias ini yang contoh kemarin saya bikin. Sharingnya pakai yang ini bukan? Yang send atau kirim ya. Kirim terus yang gambar ini ya, yang ini bukan?
Oh bukan Bu, coba saya ulang lagi ya Bu. Ulang ya, coba ulang ya. Saya coba buka yang lain dulu ya, supaya waktunya bisa efisien. Dari kelompok yang lain dulu. Faisal, Adani. Faisal kelompok 3. Tadi kelompok 3 juga. Faisal kelompok berapa, Faisal? Salah itu Bu, dia salah kirim link. Oke. Gita udah benar nih ya, Gita sama Haifa. Oke, ini tambahkan gambaran ya. Gambaran pengetahuan dan sikap remaja terhadap infeksi menular seksual. Oke, apakah Anda bersedia menjadi responden dalam studi ini? Ya, oke. Coba saya lihat kalau tidak bersedia. Oke, keren, sudah bisa. Terus, nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia, asal sekolah, kota tempat tinggal. Saya harus mengisi supaya bisa menjawab yang pertanyaan berikutnya. Coba dulu. Oke. Oke, sudah baik. Berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini rentangnya mungkin ditambah 1 ya. Siapa nih kelompok 13 ya? Rentangnya ditambah 1. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Jangan cuma 3. Jadi, dan ini kebalik ya. Sangat setuju biasanya yang paling kanan. Jadi yang 1 tuh tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian tidak setuju yang nomor 2. Yang nomor 3 setuju, nomor 4-nya sangat tidak setuju. Gitu ya. Jadi ini tolong dibalik tulisannya, pilihannya, lalu ditambahkan 1 poin lagi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini banyak banget nih. Disederhanakan aja menjadi 10 pertanyaan, tapi nggak apa-apa deh. Saya coba isi dulu. Karena takutnya kalau terlalu banyak orang agak males ngisinya. Kita survei sederhana aja. Ya, yang penting latihan teman-teman buat nulis dulu. Oh, belum keisi. Enaknya gitu. Kalau yang dikasih bintang, oh banyak banget nih. Tadi pengetahuan yang pertama sama yang kedua bedanya apa nih? Kelompok, bisa dijawab nggak? Itu Bu, yang pertama itu yang benar salah. Kalau yang ini kayak jawaban gitu. Nggak usah kali ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Berarti yang ini hapus aja Bu, pakai yang benar salah aja. Biar lebih sederhana ya. Iya. Ini dihapus aja. Oke, kalau sudah disubmit ya. Terus tadi yang bagian sikap tolong diperbaiki. Mungkin itu ya masukan dari saya. Udah cukup jelas ya masukannya ya. Oke. Cukup Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. 1, 2, kelompok 6 ya, Ega.
Saya dari urutan yang ngechat duluan ya. Jangan pengaruh kali ya. Kalau pengaruh kesehatan mental, kita nggak nguji pengaruh sih, gambaran aja kali. Kuesioner gambaran kesehatan mental terhadap hasil belajar. Oh, emang saya minta kayak gini ya? Pakai ada hasil belajarnya ya? Kayaknya nggak deh. Saya nggak minta menilai hasil belajar. Kesehatan mental pada remaja ya? Apa sih yang kemarin saya minta? Saya merasakan depresi. Nah, ini langsung submit. Nah, gambaran kondisi kesehatan mental remaja. Gitu. Ya, gitu aja. Ini cuma 1 halaman doang ya, nggak apa-apa sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20-an lebih ya. Gitu ya. Jadi ini judulnya dibenerin karena cuma gambaran kesehatan mental remaja. Tambahkan saya nih gini, saya merasa diri tidak berguna, saya merasa tidak berguna, saya khawatir berlebihan terhadap masa depan saya. Kalimatnya dibikin kalimat yang sempurna ya, yang efektif, ada subjeknya gitu. Ya, Bu. Perbaiki ya. Ya, Bu. Terus di judulnya juga dibenerin tadi seperti masukan saya pertama. Gali, ada Gali kelompok 16. Absensinya bisa diisi nggak? Gambaran pengetahuan remaja gitu ya, tentang pernikahan dini. Papa. Tanggal lahir, umur, remaja, domisili. Belum bisa, Bu. Bisa, nanti saya yang isiin ya. Alvina boleh tolong bantu saya, ini kan ada 40 termasuk saya, artinya ada 1 orang yang tidak hadir ya? Yang tidak hadir siapa? Ini pertanyaannya cuma 7. Pertanyaannya banyak ya? Iya, Bu, lumayan. Ini kayaknya lanjutan nih. Iya, Bu, lanjutan. Tapi beda konteksnya gitu. Ada section A, B, sama C gitu. Berapa soal sih? Yang typo-typo yang kurang spasi dibenerin ya. Nanti dibaca ulang lagi tulisannya. Jangan ada yang salah ketik lagi. Banyak ya. Ada berapa pertanyaan? Semua totalnya 35, Bu. 35 pertanyaan ya? Iya. Oh, ini sikap ya? Ini. Iya, Bu, itu sikap. Oke. Berarti gambaran pengetahuan dan sikap ya? Sikap remaja tentang pernikahan dini gitu aja. Tapi ini banyak sekali loh. Ada yang mau dikurangin nggak? Kan nanti kamu analisisnya kebanyakan.
silahkan dikurangi poin di mana Bu? Yang sikap atau yang? Nanti saya sambil cek deh. Japri saya aja ya. Kalau ada kuesioner yang belum diketiknya, mungkin di screenshot aja dikasih tahu ke saya. Nanti saya pilih-pilihkan yang mana yang perlu dihapus. Mungkin gitu aja ya. Iya Bu. Tolong di chat ke WhatsApp saya dan diingatkan supaya bisa segera diperbaiki. Gali, terus Anissa Mutmainah. Oke, low back pain. Anissa sama Jermain. Data diri. Ini mah bukan demografi ya, pengetahuan kali. Bukan. Mengerti tentang low back pain, pernah mendapat informasi, punya riwayat. Ini berapa pertanyaan? Mas, tapi ada gajinya, Mas. Ini saya melihat ulasan pembelinya banyak gajinya. Ayo mana? Ayo mana? Harus datang. Ayo mana? Oke. Ini kayaknya nggak usah deh, banyak banget nih. Beberapa poin aja. Kalau ini saya merasakan nyeri pada bagian punggung bawah secara terus-menerus saat pembelajaran. Ini boleh. Ini boleh. Tapi yang atas-atas kayaknya nggak usah. Ibu, berarti disederhanain minimal berapa ya, Bu? Atau maksimal berapa? Iya, maksudnya ini kayaknya lumayan banyak, tapi kalau saya lihat, oh ini gambaran tentang low back pain-nya ya. Ini pengetahuan kali ya. Oh, bukan pengetahuan juga. Ini sudah cukup baik sih, nggak apa-apa. Kalau misalnya emang komponen pertanyaannya penting semua, ya sudah, tidak apa-apa, begini aja. Ini kan habis ini tinggal diklik submit ya. Tidak sebanyak yang tadi, nggak apa-apa. Sudah oke. Sudah oke. Cuman tadi di judul. Oke. Ini sasarannya nanti saya minta didata sama PJ aja deh. Mau siapa? Apakah teman kampus atau teman SMA? Soft drink pada remaja, oke. Minta email ya. Kok status pelajar mahasiswa nih kayaknya nggak usah ditanya kali. Perlu ya? Ada yang udah menikah teman SMA-nya? Tapi kalau status ini lebih kepada pelajar, mahasiswa, bekerja. Kalau seumuran, mahasiswa. Usia, jenis kelamin, asal sekolah. Menikah itu status pernikahan, jadi jangan dicampur ya. Siapa nih? Tadi. Dazan.
ya, status pernikahan ini dihapus aja nih. Gitu. Pelajar mahasiswa bekerja nggak apa-apa, tapi menikahnya dihapus ya. Dijawab dong yang punya kuesionernya siapa? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, speakernya diaktifkan dong. Saya nggak tahu kamu nyimak saya apa enggak. Ini bukan pengetahuan kali yang nomor pertama nih. Ya, perilaku konsumsi soft drink kali ya. Ini baru pengetahuan nih. Yang 8 pengetahuan, terus sikap. Oke, sudah nggak terlalu banyak pertanyaannya. Cukup. Satu lagi kali ya. Satu lagi. Kita jam 12 pas selesai kelasnya. Tadi siapa tadi? Tadi kelompok berapa tadi barusan? 15, Bu. Faiza kelompok berapa Faiza? Faiza Hukmah. Kelompok 1, Ibu. Kelompok 1. Maaf, Bu. Kenapa? Linknya bukan yang itu, kalau nggak bisa dari yang bikin Asti di Tri bawah. Anggra ini, ya linknya jangan yang edit dong. Kita nggak nyuruh untuk ngedit ya. Nih siapa nih? Gambaran gangguan menstruasi siapa? Fitri dan Marcelita, Bu. Ini Asti. Ini bisa nih. Ntar dulu. Ini dulu deh. Gambaran status gizi dan pola konsumsi junk food. Ditulisin pada siapa gitu ya. Tadi nama, umur, asal sekolah. Kalau ada asal sekolah berarti teman sekolah yang ditanya ya. Pengetahuannya dikit nih. Nah ini nih, sering sama tidak pernahnya digeser ya. Tidak pernah itu nomor 1, terus sering tuh di nomor 4-nya ya. Iya, Bu. Terus banyak, oke, submit. Oke, nggak apa-apa. Oke. Gambaran menstruasi dan faktor risikonya pada remaja putri. Nah, ini nih selalu tidak pernahnya juga geser ya. Terus dibikin 4 aja rentangnya ya. Kalau tidak pernah, kalau 3 berarti tidak pernah. Terus kadang-kadang, sering, selalu, kan harusnya begitu ya. Ini digeser, dibikin 4 rentang, terus tidak pernahnya di poin 1.
Oke. Oke, sudah oke. Ih, saya senang ya sudah pada pinter bikin kuesioner. Yang tidak hadir siapa? Alvina? Elvira, Ibu. Dia ada kendala di jaringan. Nggak bisa join. Kenapa tuh? Nggak bisa join ya. Saya isikan izin aja ya kalau gitu ya. Nah, kemarin kan tanggal 1 April tuh belum di absen ya. Saya kemarin nggak bisanya tanggal berapa? Tanggal 8 kan? Bikin hadir aja semuanya. Tanggal 8 nggak ada. Saya hapus ya, tanggal 8. Ini, nah sekarang tanggal 15 betul ya. Siapa tadi yang nggak hadir, Alvina? Siapa? Siapa? Elvira, Ibu. Elvira. Elvira Noftikurnia ya. Saya tulisnya izin ya kalau gitu ya. Oke, semuanya sudah saya absen ya. Oke, pertemuan hari ini mungkin cukup sekian. Untuk yang kuesionernya belum dikoreksi oleh saya akan koreksi menyusul sambil berjalan. Silahkan berfokus sama ujian dulu saja. Kemudian setelah ujian nanti kita bertemu untuk instalasi Mendeley ya, seperti itu untuk praktikum Mendeley setelah instalasi. Jadi proses perbaikan kuesionernya sampai menjelang liburan Idul Fitri nanti ya, awal bulan Mei. Insya Allah sudah final, sehingga nanti selama liburan 3 minggu itu tugasnya teman-teman adalah mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data atau menyebar kuesioner ke sasaran masing-masing, mau teman SMA-nya atau teman kuliahnya. Gitu ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah jam 12. Bu, buat yang belum dikoreksi itu nanti kita kirim linknya ke Ibu atau gimana? Nggak usah, linknya sudah saya simpan. Nanti secara bertahap akan saya periksa satu persatu. Kalau ada masukan, saya akan input, mungkin bisa pakai voice note, saya kirim ke Alvina, atau nanti ada di link materi penulisan ilmiah ya, di situ. Nanti saya kabari lagi ke PJ-nya ya. Ini nanti sabar menunggu saja, tunggu saya koreksi dulu. Gitu ya. Ya Bu, makasih. Oke, ada lagi? Ibu, jadi yang Elvira katanya dia awal-awal join, terus tiba-tiba mati lampu. Gitu. Joinnya berapa menit ya? Maksudnya mati lampu, kan bisa pakai HP bukannya ya? Iya, terus tapi koneksinya nggak bisa. Gitu. Saya isinya sesuai dengan kehadiran yang sekarang ya. Ya, yang ketika saya absen ya. Kalau memang ada gangguan seharusnya kan memberi kabar dari tadi. Gitu. Oke, jadi kehadiran ini sesuai sama saat absensi, kan teman-teman yang lain sudah masuk dari awal sampai akhir. Jadi saya hargai kehadirannya yang sejak tadi masuk dari jam 11. Gitu ya Alvina ya. Oke, kita cukupkan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup. Cukup, oke. Kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang mau nanti lihat tutorial instalasinya di YouTube, saya upload dulu ya hasil rekamannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu.